Untuk anak yang lahir era 90-an, tentu ada banyak sekali kenangan yang lucu dan seru kalau diingat-ingat. Iya kan guys? Main bola sampai maghrib, main layang-layang, nonton Tsubasa, sampai ngerental PS1 buat mainin Winning Eleven adalah aktivitas utama sepulang sekolah. Pasti kalian mengenal Roberto Carlos, yang biasa kalian dengar penyebutan namanya Roberto Carlos. Merupakan pemain yang paling banyak digunakan sebagai striker, meski posisi aslinya sebagai fullback kiri. Karena di video ini banyak di kolom komentar teman-teman yang nostalgia tentang Roberto Carlos di PS1, makanya hari ini kita bahas guys. Simak videonya. Dulu, Winning Eleven merupakan permainan yang dirilis Konami dalam bahasa Jepang untuk dijual di Asia, termasuk Indonesia. Ketika dijual di pasar Amerika, Konami merilis World Soccer Winning Eleven. Sekarang, semua permainan tersebut dikenal dengan Pro Evolution Soccer atau lebih dikenal PES. Belum lagi, kelucuan suara komentator spontan dari John Kabira yang melegenda dan ikonik. Beberapa ucapan komentator seperti Shooto! Gol 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 gol. Kimatta! menjadi sangat populer di kalangan penggemar PlayStation saat itu. Nah, ngomongin Winning Eleven nih guys, inget gak trik licik kita waktu duel bareng temen dulu? Apalagi kalau pasang Roberto Carlos jadi striker, auto rusak pertemanan. Mari kita nostalgia. Ada banyak alasan mengapa mereka berdebah ini selalu mengandalkan Roberto Carlos untuk mencetak gol. Padahal posisi dia sebenarnya adalah bek sayap kiri. Dengan semua keunggulan yang dimiliki, Larcos, nama plesetan dari Roberto Carlos, sering ditempatkan sebagai penyerang. Sebagai striker di dunia maya, Carlos adalah hantu paling menakutkan bagi para kiper. Dia bisa menendang dari luar maupun dalam kotak penalti dengan sangat keras dan akurat. Cukup berikan bola kepada pria berkepala pelontos itu, maka gol jadi jaminannya. Saat saya di Inter Milan, mereka menaruh saya di posisi sayap, bahkan striker, karena saya mencetak 7 gol dari 7 pertandingan pertama. Dan itu sangat menyiksa diri saya. Mungkin jika saat itu Roberto Carlos beralih posisi dari fullback jadi penyerang, hari ini bisa beda cerita guys. Sebagai contoh, Gareth Bale yang sukses jadi mesin gol setelah beralih posisi dari fullback menjadi penyerang ketika bersama Tottenham Hotspur. Roberto Carlos mungkin juga bisa bernasib serupa. Berikut adalah alasan mengapa Roberto Carlos dijadikan striker andalan kita di Winning Eleven guys. Speed. Alasan pertama adalah speed atau kecepatan. Gila aja soalnya guys. Dengan speed 19 yang artinya 99 untuk saat ini, Roberto Carlos dengan mudahnya menggocek lawan hanya dengan modal berlari. Gak sampai 10 detik, striker andalan kita ini guys udah nyampe aja di depan gawang. Coba kalian simak versi aslinya berikut. Emang larinya luar biasa guys. Kekuatan dan akurasi tembakan. Faktor selanjutnya yang bikin para berdebah ini menggunakan Roberto Carlos sebagai striker adalah kakinya guys. Di PS1,
kekuatan tembakannya 19 dan akurasi 17. Dengan spek kayak gini, mau tendangan bebas hampir setengah lapangan, si pelontos ini tetap bisa golin guys. Stamina. Nah, ini juga hal yang gak kalah berperan lainnya selain speed dan kemampuan shooting. Faktor selanjutnya yang bikin banyak orang pasang Roberto Carlos jadi striker adalah staminanya guys. Kuat banget. Dengan stamina 18, siapapun yang memakainya bisa puas diajak lari dan shooting berapa kali pun. Selain itu, undang-undang tidak tertulis yang wajib diikuti oleh umat Winning Eleven PS1 ketika bertanding juga sangat terkenang. Selain larangan menggunakan Roberto Carlos sebagai striker karena akan menyebabkan permusuhan selama seminggu di antara kita, bahkan lebih ya kan? Iya. Larangan lainnya juga tak kalah kocak guys. Tidak boleh banyak tackle. Aturan ini biasanya mulai berlaku ketika ada seorang pemain yang telah dibantai oleh lawannya. Entah karena memang terlalu jago mainnya, atau karena memang tidak ada perlawanan sama sekali. Dan biasanya, solusi akhir untuk melakukan perlawanan adalah bermain kasar. Pikiran bermain kasar ini timbul akibat frustasi karena tidak diberi kesempatan memegang bola. Ketika ada pemain lawan membawa bola, lantas langsung dikejar dan melakukan sliding tackle. Konon, istilah bola boleh lewat, orangnya jangan, timbul dari sini guys. Dilarang memencet start ketika bertanding. Ini juga merupakan solusi untuk mengganggu konsentrasi dari permainan lawan. Ketika sudah kalah telak, banyak dari mereka yang mengulur waktu dengan mempaus pertandingan dengan memencet start. Entah itu untuk mengotak-atik formasi, mengganti pemain, intinya hanya ingin membuat kesal lawan. Tindakan seperti ini pun rawan juga menimbulkan konflik ketika bermain. Tidak jarang, ketika seseorang telah berada di kotak penalti dan mempunyai ruang tembak yang bagus, si pemain lawan malah menekan tombol start dan mengganti pemain. Si penendang yang hampir mencetak gol pun kesal karena perayaannya harus tertunda. Apalagi jika tendangannya itu meleset alih-alih menjadi gol. Dilarang main one-two. Ini merupakan sebuah aturan paling sahih dan tidak bisa diganggu-gugat keberadaannya. Kenapa bisa dilarang? Aturan ini sangat dilarang karena tidak ada penangkalnya guys. Seseorang yang kerap memainkan teknik ini hampir pasti akan memenangkan pertandingan. Karena setiap kali menerapkan one-two, 95% kemungkinan gol akan terjadi. Konon, banyak pertemanan jadi rusak akibat selisih paham mengenai one-two ini. Udah pakai one-two, mainnya pakai Real Madrid atau Brazil, di mana ada duet penyerang mengerikan antara Roberto Carlos dan Ronaldo Nazario. Udah, yang begini auto blacklist di permainan, bray. Nah, itu dia sedikit kenangan bersama Winning Eleven dan Roberto Carlos striker andalan kita guys. Kenangan lainnya silahkan tulis di kolom komentar ya. Salam ReFootball, bye-bye. Gol, 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 gol.